Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ya teman-teman siswa-siswi STIT Ummul Qura? Alhamdulillah, bersama Uki maju bersama. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Kepada teman-teman siswa-siswi STIT Ummul Qura beserta ayah dan bunda yang berada di rumah yang Allah muliakan dan Allah rahmati, kita doakan semoga teman-teman beserta ayah bunda dan seluruh orang yang kita sayangi dimudahkan segala urusannya, dilapangkan kesempitannya, dibahagiakan di dunianya dan di akhiratnya, serta kita doakan semoga mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, perlindungan daripada segala macam penyakit, perlindungan daripada segala bala musibah, perlindungan daripada segala macam virus khususnya virus yang sedang melanda Indonesia kita tercinta ini, yaitu virus corona. Senantiasa semuanya mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dengan perlindungan yang sempurna. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini kita masih diberikan beribu-ribu nikmat dari Allah, berjuta-juta nikmat dari Allah, bahkan nikmat yang tak terhitung jumlahnya. Loh, kok bisa nikmat tak terhitung jumlahnya? Ya, karena malaikat yang mampu menghitung jumlah rintikan hujan yang turun sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat tiba, tetapi malaikat tersebut tidak mampu menghitung jumlah nikmat yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Teman-teman, apakah bisa menghitung jumlah rintikan hujan? Pasti jawabannya tidak bisa. Tetapi malaikat tersebut mampu menghitung jumlah rintikan hujan. Malaikat tersebut tidak mampu menghitung jumlah nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, sehingga kita dapat berkumpul walaupun hanya di rumah saja. Walaupun raga ini tidak bisa bertemu ya teman-teman, tetapi hati ini bisa tersambung, rasa ini bisa terkait, cinta dan kerinduan ini bisa tersampaikan kepada teman-teman sekalian, insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman siswa-siswi STIT Ummul Qura yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, tidak kerasa ya bahwasannya sebentar lagi, tinggal menghitung hari lagi, kita akan menyambut bulan yang penuh mulia, bulan yang penuh keagungan, bulan yang penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang tahu bulan apa? Ya benar, yaitu bulan suci Ramadan. Tetapi bulan Ramadan tahun ini berbeda rasanya dengan bulan Ramadan pada tahun-tahun sebelumnya. Kenapa? Kalau misalnya bulan Ramadan sebelumnya kita bisa beribadah di masjid, kita bisa tarawih di masjid, kita bisa i'tikaf di masjid, kita bisa membaca Al-Quran, tilawah Al-Quran di masjid, kita bisa berkumpul bersama keluarga, bersama teman-teman sanak famili, bersama kakek dan nenek, kumpul bersama untuk melaksanakan buka bersama. Tetapi tidak terjadi pada bulan suci Ramadan pada tahun ini. Karena sebab yaitu virus yang sedang melanda Indonesia dan bumi
kita tercinta ini, yaitu virus corona, sehingga memaksakan kita untuk melaksanakan segala amal ibadah, iktikaf, berpuasa, membaca Al-Quran, segala amal kebaikan yang lainnya kita lakukan itu cuma di rumah saja. Tetapi teman-teman, walaupun kita melaksanakan bulan puasa ini di rumah saja, kita melaksanakan bulan Ramadan ini di rumah saja, tetapi tidak menyurutkan daripada semangat kita untuk melakukan amal kebaikan. Walaupun Ramadan bulan ini, Ramadan tahun ini itu di rumah saja, tetap semangat. Walaupun tilawah di rumah saja, tetap semangat. Walaupun puasa di rumah saja, tetap semangat. Walaupun iktikaf di rumah saja, tetap semangat. Walaupun segala amal kebaikan kita lakukan di rumah saja, teman-teman harus semangat menjalankannya. Lalu ada pertanyaan, Pak Fahmi, lalu amal kebaikan apa yang bisa saya lakukan itu ketika bulan suci Ramadan saya berada di rumah saja? Sedangkan kalau misalnya di masjid saya bisa iktikaf, saya bisa sholat taraweh, saya bisa sholat witir dan sholat-sholat yang lainnya, ibadah-ibadah yang lainnya. Tetapi kalau misalnya di rumah saja nih, amal ibadah apa yang bisa saya lakukan? Tenang teman-teman, nggak usah berkecil hati, tidak usah putus asa. Pak Fahmi akan bocorkan rahasia. Pak Fahmi akan memberikan tips ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melaksanakan amal ibadah itu walaupun di rumah saja. Mau tahu tipsnya? Mau tahu rahasianya? Ya, Pak Fahmi akan kasih tahu. Teman-teman, kita berangkat ya ke sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Imam Turmudi dan Ibnu Abbas, bahwasanya ada 4 golongan manusia yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita bayangkan teman-teman, kalau misalnya teman-teman yang ada di rumah ketika keluar rumah sebelum terjadi virus corona ini ya, misalkan saja kita keluar rumah, kita bersekolah, kita beraktivitas, kita melaksanakan rutinitas, kita keluar kota misalkan saja, kemudian kita mendengar bahwasanya ayah kita, ibunda kita, adik kita misalkan, ataupun kakak kita misalkan, kakek nenek kita misalkan mengabarkan kepada kita bahwasanya mereka merindukan kita. Kira-kira perasaan teman-teman kayak gimana? Kalau misalnya mendengar orang yang kita sayangi itu merindukan kita, pasti sangat bahagia sekali, pasti senang sekali kita mendengar orang yang kita sayangi itu merindukan kita. Lalu teman-teman, bagaimana jikalau yang merindukan itu bukan ayah kita, bukan ibu kita, bukan kakak, adik, nenek, kakek kita, tetapi yang merindukan kita itu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa senangnya hati ini ketika mendengar tempat yang kita rindu-rindukan pun merindukan kita, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu siapa saja orang-orang yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin, talil Qur'an wa hafizil lisan wa mut'imil ji'an was-sa'imina fi syahri Ramadan." Ada 4 golongan manusia yang jikalau manusia mengamalkan 4 amalan tersebut, apalagi nanti di bulan suci Ramadan, orang-orang tersebut bahkan digolongkan sebagai orang-orang yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama apa? Yaitu talil Quran, orang yang membaca Al-Quran. Apalagi nanti di bulan suci Ramadan, walaupun di rumah saja kita tetap bisa membaca, Al-Quran. Karena Al-Quran adalah pedoman hidup bagi umat manusia. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan. Al-Quran adalah pedoman hidup bagi umat manusia. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kalian Al-Quran, karena Al-Quran akan datang nanti di hari kiamat
sebagai penolong bagi orang-orang yang membacanya. Oleh karena itu teman-teman yang sudah bisa membaca Al-Quran, silakan, walaupun di rumah saja kita tetap semangat membaca Al-Quran. Lalu pertanyaan Pak Fahmi, saya kan belum bisa membaca Al-Quran, baru saja modul 1 belum selesai, ataupun saya baru modul 2, ataupun saya modul tilawah 3. Tidak berkecil hati teman-teman. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yata'atta." Sedangkan orang tua yang membaca Al-Quran, dia terbata-bata, belum bisa membaca Al-Quran, masih tidak lancar membaca Al-Quran, tetapi dia tetap semangat membaca Al-Quran, masih mempelajari modul tilawahnya, terus dibaca, dilancarin bacaannya, dia mendapatkan 2 pahala teman-teman. Pahala yang pertama apa? Pahala dia terus membaca Al-Quran. Pahala yang kedua yaitu pahala dia tetap mempelajari Al-Quran, tetap semangatnya mendapatkan pahala yang kedua. Jadi bagi teman-teman yang belum bisa membaca Al-Quran, itu bagi ajang kita nanti di bulan Ramadan, walaupun di rumah saja, sebagai ajang kita mengupgrade daripada ajang kita untuk meningkatkan kualitas bacaan Al-Quran kita. Misalkan yang modul 1 itu bisa di bulan Ramadan nanti terus dibaca, setelah selesai bulan Ramadan naik ke yang kedua. Yang modul 2 bisa naik yang ketiga. Dan yang modul 3 bisa langsung membaca Al-Quran. Maka bulan Ramadan nanti sebagai ajang kita untuk meningkatkan bacaan Al-Quran kita. Yang kedua yaitu hafizul lisan, orang yang menjaga lidahnya. Pernah suatu ketika Luqmanul Hakim, teman-teman kenal Luqmanul Hakim? Kalau misalnya tidak tahu, nanti tanya ayah dan bunda kita, bunda kalian, siapa itu Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim pernah ditanya oleh tuannya, "Wahai Luqmanul Hakim, kembali engkau. Ada apa tuan? Tolong engkau ambilkan 1 ekor kambing, kemudian engkau sembelih dan engkau ambil bagian yang terbaik." "Siap tuan," kata Luqmanul Hakim. Kemudian Luqmanul Hakim mengambil 1 ekor kambing dan disembelih dan diambil bagian yang terbaik, kemudian diberikan kepada tuannya, yaitu adalah lidahnya. Kemudian tuannya lagi memerintahkan, "Wahai Luqmanul Hakim, engkau sekarang sembelih lagi 1 ekor kambing, kemudian engkau sembelih, engkau ambil bagian yang terburuk." Luqmanul Hakim mengambil lagi 1 ekor kambing, disembelih dan diambil bagian terburuk dan diberikan bagian yang terburuk, yaitu kepada tuannya adalah lidahnya. Kemudian tuannya heran ketika Luqmanul Hakim diperintahkan untuk mengambil bagian yang terbaik, Luqmanul Hakim mengambil lidahnya. Kemudian ketika diperintahkan mengambil bagian yang terburuk, Luqmanul Hakim juga mengambil lidahnya. Tuannya heran bertanya, "Kenapa ini Luqmanul Hakim?" "Ya tuan, beginilah manusia, ketika dia mampu menjaga lidahnya dengan baik, dia menjadi manusia yang terbaik. Kalau dia tidak bisa menjaga lidahnya dengan baik, dia tergolong orang-orang yang terburuk." Jadi teman-teman, manusia yang terbaik ataupun terburuk itu tergantung bagaimana dia menjaga lidahnya. Kalau dia menjaga lidah dengan baik, dia menjadi manusia yang terbaik. Kalau dia tidak bisa menjaga lidahnya dengan baik, dia menjadi manusia yang terburuk. Di bulan Ramadan sebagai ajang kita untuk menjaga lidah kita daripada perkataan-perkataan yang kotor, perkataan-perkataan yang tidak ada gunanya, perkataan-perkataan yang menjerumuskan kita kepada jalannya syaitan. Itu semuanya di bulan Ramadan sebagai ajang kita untuk menjaga lidah kita, walaupun itu di rumah saja. Dan yang ketiga yaitu wa mut'imil ji'an, orang yang memberikan makan kepada orang yang lapar. Nanti di bulan Ramadan sebagai ajang kita, walaupun di rumah saja, kita bisa memberikan makan kepada orang-orang yang kelaparan, orang-orang yang kesusahan. Misalkan ayah dan ibunda kita menyiapkan makanan untuk berbuka, kita ambil, kita tunggu di depan rumah kita. Misalkan ada ibu-ibu ataupun bapak-bapak, kakek-kakek sedang kelaparan, menunggu berbuka, tidak mempunyai makanan untuk berbuka, kita berikan makan. Itu sungguh amalan yang luar biasa teman-teman. Kata Nabi Muhammad SAW, "Man sanna sunatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah." Man sanna sunatan hasanatan, siapa orang yang memberikan kebaikan kepada orang lain, kemudian orang lain tersebut melakukan kebaikan tersebut, maka pahalanya akan mengalir ila yaumil qiyamah. Kita akan mendapatkan pahala puasa orang-orang tersebut.
Dan yang terakhir yaitu yang keempat, as-saimina fi syahr Ramadan. Orang yang dirindukan surga itu, nah ini orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Di bulan ini, bulan suci Ramadan, kita ajang bagi kita untuk meningkatkan puasa kita. Yang sudah kuat berpuasa, alhamdulillah sampai puasa bisa sampai maghrib. Dan dipertahankan untuk full berpuasa selama 30 hari. Tetapi bagi teman-teman adik kelas kita, kelas 1 ataupun kelas 2 yang tidak mampu untuk berpuasa, ya kita latih diri kita untuk bisa terbiasa di dalam berpuasa. Misalkan seminggu yang pertama kita hanya mampu sampai zuhur. Minggu yang kedua kita upgrade lagi, kita tingkatkan lagi, bukannya asar aja nih. Ya, bukannya waktu asar pun. Baik. Dan minggu ketiga keempat, alhamdulillah bisa meningkatkan lagi, mampu untuk berpuasa sampai full, sampai waktu maghrib tiba. Nah ini bulan ini, walaupun berpuasa di bulan suci Ramadan, berpuasa walaupun di rumah saja, kita bisa tergolong mendapatkan, menjadi orang-orang yang tergolong dirindukan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya teman-teman, Bapak Fahmi sekali lagi memotivasi kalian untuk tetap semangat beribadah, berpuasa, tilawah, murojaah, dan amal ibadah yang lainnya walaupun di rumah saja. Semoga kita bisa mengamalkan daripada keempat amalan tersebut walaupun kita mengamalkannya itu di rumah saja, sehingga kita dan keluarga kita menjadi orang-orang yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan teman-teman, hanya ini yang bisa Fahmi sampaikan. Mohon maaf daripada kurang dan lebihnya. Tetap dalam stasiun TV yang sama, nanti akan bertemu Pak Fahmi di dalam stasiun TV yang sama dalam acara Uka. Kalau ini bukan Uka tapi Uki, Umul Qura. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.